Anda kembali menyaksikan News Malam pemirsa. IWAS alias Agus, tersangka kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, hari ini menjalani rekonstruksi atau reka adegan. Sebanyak 49 adegan diperagakan Agus di 3 lokasi, yakni Taman Udayana, Homestay, dan Islamic Center. Menggunakan penutup wajah, IWAS alias Agus Buntu, tersangka kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, dihadirkan saat berlangsungnya proses rekonstruksi atau reka ulang adegan. Rekonstruksi dilakukan di 3 tempat kejadian perkara berbeda, diawali dari Taman Udayana yang menjadi tempat awal pertemuan Agus dengan korbannya. Rekonstruksi kemudian berlanjut di Homestay hingga Islamic Center. Polisi menyebut ada sebanyak 49 adegan diperagakan Agus dalam rekonstruksi ini. Dalam rekonstruksi terungkap ada perbedaan keterangan yang diberikan antara pelapor dengan tersangka, sehingga adegan berkembang menjadi 49 dari sebelumnya hanya 28 adegan yang tertuang dalam berita acara pidana. Di dalam BAP sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenario-kan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan, kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan dilakukan di 3 TKP. Untuk yang di sini karena belum mulai ya, tapi setidaknya tadi untuk yang di homestay kami bisa mengikuti sampai di tempat parkir, sampai di ini fleksibel ya, jalannya fleksibel ya, jadi sampai di bagian membayar ke pihak homestay. Di situ yang kami garis bawahi itu sebenarnya ada kesesuaian dengan keterangan korban, di mana yang meminta, yang memerintah untuk membayar itu adalah tersangka. Dan dari hasil rekonstruksi tadi juga memperlihatkan bahwa tersangka lah yang memberikan perintah untuk membayar. Jelas ini adalah merupakan suatu keterangan yang yang kita semua bisa langsung lihat, yaitu apa yang disampaikan oleh Agus. Sampai 49 itu seperti apa yang disampaikan tadi, yang aktif itu adalah, yang awalnya yang aktif itu adalah tersangka, namun tetapi apa yang sudah kami dengarkan dan kami lihat itu adalah yang aktif itu adalah dari pihak korban. Sementara itu, Kompolnas RI juga turut hadir menyaksikan proses rekonstruksi guna memastikan pelaksanaan berjalan sesuai prosedur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pengelola penginapan buka suara terkait Agus penyandang disabilitas. Agus kerap datang bersama perempuan yang berbeda. Pemilik homestay lokasi Agus Difabel melakukan aksinya angkat bicara. Ia mengatakan Agus hampir setiap hari mampir ke penginapan miliknya. Tak hanya itu, Agus juga sering datang bersama wanita yang berbeda ke tempat miliknya. Namun pemilik penginapan membantah tudingan bekerja sama dengan Agus, karena penginapan miliknya diperuntukkan sebagai penginapan keluarga. Saya sudah speak up juga, pada dasarnya iya si Agus memang sering datang ke sini, orangnya hampir setiap hari gitu. Oh, itu memang sering Agus ini ya, tapi bukan langganan bukan ya? Kalau langganan sih enggak, dia di banyak tempat, bukan di sini aja. Oh, gitu. Cuman pas kejadian kan di sini. Dia ke sini tuh sama cewek atau berbeda? Cewek yang berbeda-beda. Pemilik penginapan mengatakan izin menginap untuk Agus diberikan karena Agus memenuhi syarat menginap, yaitu telah dewasa dan memiliki KTP. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Polisi melakukan olah TKP kasus Iwayan Agus Suwartama atau Agus, tersangka pelecehan terhadap mahasiswi di Mataram di wilayah Taman Udayana.
Kasus pelecehan tersebut mengundang pro kontra dari warga di sekitar lokasi Agus melancarkan aksinya. Gimana pertemuannya? Kesannya seperti apa? Kita lagi olahraga aja disamperin. Nah, terus? Gitu aja sih, diajak ngobrol tapi berhubung kita memang tidak kenal ya kita abaikan aja. Oh gitu. Kayak orang pura-pura kenal gitu udah dia nyamperin. Sempat minta bantuan apa gitu? Enggak. Cuman dia bilang kayak nyebut nama orang, Mbak ini ya gitu. Gitu aja sih, tapi kan kita abaikan aja. Penasaran karena apa ya, orang yang sempurna aja fisiknya itu kan nggak sampai dia dapet cewek walaupun satu nih, jarang kan. Nih warna maaf ini dia udah nggak sempurna menukan, gampangnya gitu loh ngerayu cewek gitu Pak. RTH ini sangat penting nih, banyak sekali fungsinya dari segi ekonomi, ekologi sama sosial, budaya. Selain dampak negatif dari kejadian ini kan ada dampak positifnya gitu, fungsi dari RTH ini. Aja sih, kayak nggak usah banyak tingkah, kalau memang melakukan ya udah ngaku aja, jangan buat klarifikasi ke sana sini. Sakit hati, cintanya ditolak korban menjadi motif penculikan seorang ibu rumah tangga di Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat. Motif tersebut terbongkar setelah Satreskrim Polrestabes Bandung dibantu Krimum Polda Jabar berhasil meringkus 4 pelaku. Empat orang pelaku penculikan ibu rumah tangga di Jalan Sukanagara Asri, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat dihadirkan dalam konferensi pers Mapolrestabes Bandung. Keempat pelaku itu diantaranya Doni Agusta, Tatang Haryanto, dan Aris Supriyatna. Dalang penculikan tersebut merupakan mantan suami siri korban, yakni Doni Agusta, mengajak ketiga tersangka lainnya dengan memberikan imbalan Rp100.000. Sementara motif pelaku melakukan penculikan tersebut karena sakit hati lantaran cintanya ditolak dan korban memutuskan hubungan mereka yang sudah terjalin sejak 2014. Di mana antara korban dan pelaku ini pernah terjalin ada hubungan dekat. Prosesnya dimulai dari 2014 ketika si korban ini proses perceraian dengan si suami. Kenal dengan atas inisial D sebagai pelaku, kemudian berjalanlah hubungan ini. Pada perjalanannya, si korban minta putus atau tidak melanjutkan hubungan, sehingga si pelaku dengan inisial D ini sakit hati. Itu rekan-rekan untuk motif sakit hati dan cemburu. Sebelumnya seorang ibu rumah tangga diculik di depan rumahnya pada Minggu 8 Desember lalu. Korban yang kala itu akan memasuki rumahnya tidak berani melawan saat dipaksa naik ke mobil pelaku. Karena ditodong senjata api, kejadian ini terekam CCTV rumah tetangga korban. Saat penculikan, para pelaku membawa korban berputar-putar kota Bandung selama 8 jam. Hingga akhirnya pelaku menurunkan korban di wilayah Pasir Impun, kemudian menyuruh tukang ojek untuk mengantarkan korban pulang. Para pelaku berhasil ditangkap kepolisian pada Selasa 10 Desember lalu. Mereka ditangkap di kediamannya masing-masing. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Meilana, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. Polisi terus mendalami penyidikan kasus pembunuhan ayah dan nenek yang dilakukan pelajar 14 tahun di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Kali ini ibu pelaku yang juga saksi kunci dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa keterangan ibu dari anak pelaku pembunuhan ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pengambilan keterangan dilakukan setelah sang ibu merupakan saksi kunci selesai menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tusukan yang dialaminya. Menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, keterangan yang diambil dari sang ibu untuk mendalami bagi kronologi terjadinya peristiwa tersebut. Sementara hingga saat ini, anak yang berkonflik dengan hukum tersebut masih berada di LPAS, tempat penitipan sementara. Pada hari ini, saksi kunci yang mengalami penganiayaan sang ibu sudah kita bisa ambil keterangan, yang nanti akan kita sampaikan perkembangan terkait dengan peristiwa Cilandak ini. Sang ibu ada di mana, Pak? Sang ibu diperiksa di Polres ya.
Sudah keluar dari rumah sakit ya Pak? Sudah keluar dari rumah sakit. Tapi masih didampingi oleh psikolog ya, karena yang bersangkutan juga terguncang lah gitu, dengan peristiwa ini. Sudah dipertemukankah antara ibu dengan anaknya Pak? Hingga saat ini belum, karena anak masih ada di rumah aman ya. Sebelumnya seorang anak berusia 14 tahun nekat menusuk ayah, ibu dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sang ibu berhasil selamat dengan luka senjata tajam usai melarikan diri keluar rumah. Sementara sang ayah dan nenek tewas usai ditusuk pelaku. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri hingga keluar area perumahan. Pelaku pun berhasil ditangkap oleh para petugas keamanan perumahan setelah lari sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Jasad kedua korban selesai diotopsi di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Proses otopsi kedua jenazah telah selesai dilaksanakan pada Sabtu, 7 Desember 2024. Kini kedua jenazah telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah APW, ayah pelaku, dimakamkan di pemakaman keluarga Bogor, sedangkan RM, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Tim Liputan Ayus melaporkan. Terpidana kasus penganiayaan Mario Dendi Satrio menjalani sidang kasus dugaan pencabulan terhadap mantan pacarnya AG yang masih di bawah umur. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski berstatus terpidana kasus penganiayaan, Mario Dendi Satrio belum juga lepas dari persoalan hukum. Pria 21 tahun ini kembali dihadapkan dengan dugaan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang tak lain adalah mantan pacarnya berinisial AG. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu siang, anak AG dan terdakwa Mario Dendi dihadirkan di hadapan persidangan. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini digelar secara tertutup. Namun sidangnya dilakukan secara tertutup karena menyangkut perkara kesusilaan. Dan sebagaimana kita ketahui, sidang dengan perkara kesusilaan itu tentu harus dilakukan tertutup, maka kepada teman-teman media bisa memberi informasi tentu melalui humas nantinya. Usai persidangan, terdakwa Mario Dendi kembali dikenakan baju tahanan. Putra mantan pegawai kantor pajak ini berusaha menghindari wartawan saat digiring ke ruang tahanan sebelum dibawa kembali ke Lapas Salemba, Jakarta. Sebelumnya Mario Dendi Satrio dilaporkan ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pencabulan terhadap anak AG yang tak lain adalah mantan pacarnya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.